Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan gua ada di Haiphong, Vietnam, tepatnya di pabriknya VinFast. Tapi kali ini kita nggak ngurusin mobil karena kita ngurusin motor. Ini adalah VinFast e-scooter dan 3 model ini punya potensi masuk ke Indonesia. Ada si Evo yang bentuknya klasik, ada si Velis yang bentuknya ke Eropa-Eropaan, dan ada si Viper yang bentuknya Indonesia banget. Detailnya seperti apa, menariknya seperti apa, uniknya seperti apa, cek terus di video ini. Oke, kita mulai pembahasan dari yang paling cute nih, yang paling cocok buat Indonesia, si Evo. Evo ini ngambil desain kayak Scoopy, kayak Vespa, ya gue sebut aja deh ya. Ya, desainnya lucu ya, terus dia ada lampu ininya, ada tulisan VinFast-nya, dan lampu utamanya bulat. Ini sih emak-emak dan remaja cewek sih pasti bakal demen, dan memang secara posturnya juga dia lumayan compact ya. Tuh lihat, sampai garis-garis sampingnya ini mengingatkan gue sama Piaggio Group banget, Vespa banget. Ini kalau kalian lihat atasnya, desainnya seperti ini. Ini kalau kita nyalain ya, dia memang bukan yang full digital LED TFT, dia masih pakai 7 segmen seperti ini. Di samping sini dia ada drive mode-nya, pass beam dan klakson segala macam, sennya. Di sini di bawah juga masih dapat USB charger ya, tuh. USB A, masih ada pocket di sedikit. Sini juga masih ada pocket lagi dan sudah pakai secure key shutter sebelah situnya. Dan kalau kita lihat bagasinya, nah, versi Vietnam ini dilengkapi dengan baterai 1,5 kWh satu ya. Versi Indonesia mungkin katanya nanti bisa 2 baterainya, cuman space-nya lumayan gede banget nih kalau cuma dilengkapi dengan 1 baterai doang. Joknya desainnya seperti ini. Ya, benar-benar mengingatkan gua sama Piaggio atau Vespa banget. Apalagi ditambah dengan behel belakangnya yang terbuat dari logam. Untuk desain belakangnya sendiri seperti ini. Lagi-lagi banyak kemiripan, tapi ya baik lagi ya, sah-sah aja sih sekarang ya, karena desainnya nggak dipatenkan juga. Dia pakai motor listrik atau penggerak di pelek modelnya ya. Di sini cuma ditutupin doang karena aslinya armnya itu cuma kayak kotak gitu doang. Shocknya kanan kiri. Oke. Untuk versi ini, si Evo ini dia pakai 72 volt 1500 watt untuk kapasitas motor listriknya. Bannya sendiri dia pakai 12 inci. Depan maupun belakang pakai ban Kenda. Tapi untuk yang belakang ini dia profilnya pakai 90-90. Nah, kalau yang berikutnya yang lebih gue demen karena desainnya lebih Eropa-Eropaan gitu ya. Lebih Piaggio Group malahan daripada Vespa. Ini si Velis ya. Dia ada alisnya, logo VinFast-nya juga elegan, lampunya kayak Daymaker, model proyektor kayak begitu, bulat. Kita lihat ke bagian bawahnya, depannya dia sudah cakram tentu saja, dan dia pakai ring 14. Profilnya juga 90-90, ring 14, peleknya modelnya bintang. Kalau tadi si Evo dia peleknya modelnya kayak jari-jari banyak itu, kalau ini lebih sporty ya. Masuk ke bagian instrumen panelnya atau dashboardnya, dia modelnya sebenarnya masih sama mirip banget sama si Evo tuh. Dia model 7 segmen seperti ini dengan indikator-indikator kecepatan, baterai, jam, dan macam-macam. Sebelah sininya ada pass beam, sen, dan klakson. Sebelah sininya juga dia ada lampu, eco, dan sport untuk drive mode-nya. Mungkin versi Indonesia nanti sini udah pakai AHO ya. Kalau ke bawahnya dikit, kunci kontaknya udah pakai shutter key. Dia juga masih ada gantungan, dan di sini dia sudah ada tempat penyimpanan yang tertutup ya. Jadi kayak di push gini. Biarpun menurut gua plastiknya agak ringkih, yang sebelah sini agak reot. Di sini juga dia udah ada USB port dan tempat penyimpanan kecil untuk di situ. Mari kita lihat penyimpanannya. Nah, sama seperti si Evo, dia bisa dilengkapi dengan 2 baterai. Baterainya juga masih sama. Kalau cuma 1 baterai seperti ini, dia tempat penyimpanannya lumayan ya. Biarpun nggak muat helm sampai gimana banget. Kalau di Vietnam mereka demen pakai helm cetok, mungkin helm cetoknya muat, tapi kalau di Indonesia nggak muat. Oke, tuh. Bahkan kalau gue ngeliatnya sebenarnya joknya punya kemiripan dengan si Evo. Cuman bedanya kalau si Velis ini dia dilengkapi dengan behel belakang ini terbuat dari castingan ya, dan di sini kayak ada mountingan buat naro rak atau buat naro box. Desain lampu belakangnya seperti ini. Ini cakep ya desain lampu belakangnya. Shocknya 2 ya, kanan kiri juga. Bannya dia pakai Kenda juga, sama kalau untuk versi Vietnam ini, nggak tahu nanti versi Indonesianya. Ukurannya 14 inci, 110/80, dan motor listriknya dia lebih besar.
Kalau tadi si Evo dia pakai 1500 watt, di sini dia pakai 1800 watt 72 volt. Nah, kalau ini yang paling sporty dan paling Indonesia menurut gue desainnya. Karena mengingatkan gue sama kayak Mio GT Soul atau Vario ya. Ini si Viper, VinFast Viper. Lihat, tebengnya motor Asia Tenggara banget gitu kan ibaratnya kan. Beserta dengan lampu sennya sebelah sini, lampunya full LED proyektor di sebelah sininya. Logo VinFast di sini dan tutup atasnya ini, gila ini Airblade atau Vario banget sebenarnya. Sama juga kalau kita lihat ke bagian depannya, dia sudah discakram. Ukuran bannya juga 90-90 pakai 14 inci. Bannya kalau di versi Vietnam ini pakai Kenda juga. Guratan-guratan sampingnya dikasih aksen-aksen dikit ya. Seperti ini. Terus kalau dilihat dari sini dia tajam banget tuh, kayak dipotong gitu. Sehingga dia di sini masih ada tempat penyimpanan lagi. Di sini juga masih ada tempat penyimpanan. Nah, sekarang model ini udah pakai wireless ya. Jadi udah tinggal dikantongin doang. Nggak pakai colok-colok lagi, USB charger di sini. Dan kerennya adalah dia sudah dilengkapi dengan ini. Tuh, full LCD screen. Tuh, udah kayak mobil ya tuh. Color lagi. Tuh, logo VinFast-nya dan detail-detailnya bisa kalian lihat di sini. Chargingnya, mode-nya, kecepatannya segala macam bisa kelihatan langsung dari sini. Tombol pass beam, klakson dan lain-lain juga sudah ada, termasuk tombol drive mode dan lain-lainnya. Di sini juga kita menemukan gantungan ya. Ini gantungannya sangat Piaggio Group. Dan tentu saja kita bisa lihat bagasinya. Hampir mirip. Dia dilengkapi dengan satu baterai, tapi untuk versi Indonesia mungkin 2 baterai. Tempat penyimpanan seperti ini, baterainya 1,5 kWh. Untuk behelnya dia pakai yang desain mirip dengan si Velis ya. Jadi kayak ada lubang buat mountingan lagi. Ini desain lampu belakangnya jauh lebih futuristik sih sebenarnya sih, jauh lebih sporty. Pakai motor juga di hub 1800 watt 72 volt dan shocknya sudah dilengkapi dengan reservoir oilnya. Oh. Ini jauh lebih proper kayak motor bensin jadinya. Oke, sekian first impression dari ketiga motor ini. Untuk spek detailnya, kalian bisa lihat di tabel bawah sini ya, untuk ketiga-tiganya. Tentu saja spek Indonesia nanti mungkin akan berbeda dengan spek yang kita lihat di Vietnam ini. Tapi balik lagi ya, berapa harga yang pas untuk tiap model motor ini? Kalian tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you kalau udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off dari Hai Phong, Vietnam. Bye-bye.